Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa mencuci tangan, jaga kesehatannya dengan makan makanan yang bergizi. Kemudian kalau keluar rumah memakai masker. Kalau habis keluar rumah mencuci tangan, ya, dan hindari kerumunan. Itu. Nah, anak-anak, hari ini kita masuk tema 4, masuk ke subtema 1 tentang peredaran darah sehat. Nah, pembelajaran kita hari ini masuk ke pembelajaran 1, yaitu organ peredaran darah pada manusia, itu yang pertama, dan yang kedua itu pantun. Ibu jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah peredaran darah pada manusia. Ya, peredaran darah pada manusia itu ada dua macam, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, peredaran darah kecil, apa yang dimaksud dengan peredaran darah kecil? Yaitu peredaran darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung kemudian mengalir ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, alat-alat atau organ tubuh yang berperan penting dalam proses peredaran darah yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Kita bahas dulu yang jantung. Jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Ya. Kemudian yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah itu merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh mau melalui serambi dan sebaliknya. Nah, pembuluh darah ada 3 macam, yaitu pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik, dan pembuluh darah kapiler. Yang ketiga yaitu alat yang berperan tadi. Yang ketiga, paru-paru. Apa fungsi paru-paru dalam peredaran darah? Fungsi paru-paru adalah berperan untuk menyuplai oksigen ke dalam darah. Jadi, menyuplai oksigen ke dalam darah itu peran paru-paru dalam peredaran darah. Nah, di buku cetak itu ada proses peredaran darah dari paru-paru yang memompa darah ke seluruh tubuh, kemudian dibantu dengan pembuluh darah, kemudian ada lagi yang namanya paru-paru yang berfungsi untuk menyuplai oksigen. Nah, itu tentang peredaran darah. Masuk ke topik kedua, yaitu pantun. Anak-anak pasti sering mendengar kata pantun. Nah, apa arti pantun? Pantun adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Jadi ada aturannya, tidak asal-asalan membuat pantun. Jadi pantun tadi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Nah, aturannya seperti apa? Nah, ciri-ciri pantun itu ada 5. Yang pertama, tiap bait pantun terdiri atas 4 baris. Setiap bait itu terdiri dari 4 baris. Kemudian setiap baris itu terdiri dari 4 kata dengan jumlah suku kata 8-12. Kemudian yang ketiga, baris pertama dan baris kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Baris pertama 1 dan kedua itu sampiran, yang ketiga dan keempat itu merupakan isi pantun. Nah, kemudian yang terakhir ciri-ciri pantun yaitu bersajak AB-AB. Contohnya, di sini Ibu ada contoh. Banyak rumput juga ilalang. Ambil cangkul, ayo rapikan. Aku riang tiada kepalang, dapat hadiah yang kudambakan. Nah, itu contoh pantun. Nah, materi kita hari ini itu saja. Yang pertama tentang pembuluh darah, yang kedua tentang pantun. Nah, sampai sini penjelasan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada soal yang akan Ibu kasih, dikerjakan ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.